Deklarasikan sebagai calon presiden. Ya, yang mendeklarasikan adalah partai-partai itu. Saya tidak tahu apakah partai cukup percaya dengan saya. Tapi Pak Ganjar siap? Untuk bangsa dan negara ini apa sih yang kita tidak siap? Terima kasih Pak Ganjar. Sudah hadir di Berita Spesial edisi kali ini. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo secara belak-belakan menunjukkan keinginan untuk menjadi calon presiden di kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Hal itu ditegaskan dalam wawancaranya dengan salah satu stasiun televisi swasta. Dalam wawancaranya itu, Ganjar disinggung ihwa namanya yang menjadi salah satu capres potensial berdasarkan hasil survei. Ganjar mengatakan sebagai kader PDI Perjuangan, dia tentunya harus menghormati apa yang jadi keputusan partai. Namun di sisi lain ada juga realitas sosial yang tidak boleh diabaikan. Maka kalau bicara dalam kondisi dua realitas yang ada itu, maka sebenarnya kalau untuk bangsa dan negara apa sih yang kita tidak siap? Kata Ganjar dalam keterangannya. Pertanyaan terakhir. Jadi kapan dideklarasikan sebagai calon presiden? Ya, yang mendeklarasikan adalah partai-partai itu. Saya tidak tahu apakah partai cukup percaya dengan saya. Tapi Pak Ganjar siap? Untuk bangsa dan negara ini apa sih yang kita tidak siap? Terima kasih Pak Ganjar. Ganjar menuturkan Sebagai kader partai politik memang harus siap menjadi calon presiden. Apalagi saat ini partai politik mencari tokoh terbaik untuk diusung di pemilu 2024. Ketika partai kemudian sudah membahas secara keseluruhan dan dia akan mencari anak-anak bangsa yang menurut mereka terbaik, menurut saya semua orang mesti siap akan hal itu. Ujarnya. Bisa menjadi ganjaran. Itu akan menjadi ganjalan kalau si Ganjar nggak menyelesaikan. Kalau Ganjar menyelesaikan akan menjadi ganjaran. Namun Ganjar menekankan etika politik. Sebagai kader partai, ia menghormati proses politik di PDI Perjuangan yang belum menentukan calon presiden dan calon wakil presiden. Tapi di sisi lain, dia juga harus menghormati realitas survei calon presiden yang seiring kali menempatkan elektabilitas Ganjar di 3 besar. Maka kenapa di awal sebagai etik politik tentu saja kami sangat menghormati: 1. PDI Perjuangan sebagai partai saya. 2. Relasi yang dibangun oleh partai-partai yang sekarang sedang berbincang. Dan yang ketiga, tentu yang terkait dengan realitas yang ada di survei dan kemudian semua orang memperbincangkan. Kan suara rakyat juga tidak boleh diabaikan. Tuturnya. Maka itu Ganjar memberikan kesempatan bagi partai politik untuk saling berkomunikasi menentukan calon presiden dan calon wakil presiden. Ia meyakini keputusan partai politik mengambil tokoh yang terbaik. Realitas survei memang itu ada, maka biarkanlah kita kasih kesempatan kepada partai yang menentukan untuk mereka berdialog, mereka berkomunikasi untuk mengambil yang terbaik. Simpel kan? Pungkasnya. Selanjutnya kita kupas profil Ganjar Pranowo. Nama lengkap Ganjar Sungkowo. Lahir di Karanganyar 28 Oktober 1968, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Ganjar Pranowo mempunyai istri yang bernama Hajah Siti Atikoh Supriyanti dan 1 orang anak bernama Muhammad Jinedin Alam Ganjar. Riwayat pendidikan, Ganjar kecil sudah menunjukkan jiwa kepemimpinan saat SD. Dia selalu terpilih menjadi ketua kelas. Memasuki SMP, keluarganya pindah ke Kutoarjo untuk mengikuti tempat tugas ayahnya. Selanjutnya, ia bersekolah di SMA Bob Kri 1 Yogyakarta. Di SMA dia aktif dalam kegiatan kepramukaan Dewan Ambalan. Menjelang lulus SMA pada akhir dekade 1980-an, sang ayah pensiun dari kedinasannya di Polri. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sang ibu membuka warung kelontongan sementara Ganjar berjualan bensin di pinggir jalan.
Tamat SMA, ia melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Di kampus, ia mengikuti beberapa organisasi, diantaranya Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, serta pecinta alam. Selama kuliah di UGM, Ganjar mengaku sempat cuti kuliah selama 2 semester akibat tidak memiliki biaya untuk berkuliah. Dan Ganjar sendiri mengaku memiliki hobi demonstrasi semasa kuliah. Ia pernah mendemo rektor UGM kala itu, Kusnadi Harja Sumantri. Kemudian setelah lulus kuliah di UGM, ia melanjutkan S2 di jurusan Ilmu Politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Tamat kuliah, Ganjar Pranowo awalnya bekerja di lembaga konsultan HRD di Jakarta, yaitu PT Prakasa. Selain itu, ia juga pernah bekerja di PT Prastawana Karya Samitra dan PT Semero Realindo Inti. Aktif di GMNI dan mengagumi Soekarno, Ganjar awalnya menjadi simpatisan PDI, dan tahun 96 PDI dilanda konflik internal antara pendukung Surjadi dan Megawati Soekarno Putri sebagai representasi trah Bung Karno. Ganjar ikut mendukung Megawati meski ayahnya adalah seorang polisi, sedangkan kakaknya seorang hakim, yang oleh Orde Baru seluruh pejabat publik dilarang berpolitik dan harus mendukung Golkar sepenuhnya. Ganjar akhirnya memilih berkarir di politik lewat Partai PDI Perjuangan yang dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri. Ganjar awalnya tidak lolos saat mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI pada pemilu 2004. Akan tetapi ia menerima tugas sebagai pengganti antar waktu untuk menggantikan rekan separtainya yang berada dalam daerah pemilihan yang sama di Jawa Tengah 7, yakni Yakub Tobing, yang ditugaskan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri menjadi duta besar untuk Korea Selatan. Ketika menjadi anggota DPR RI pada periode 2004 sampai 2009, Ganjar ditugaskan di Komisi 4 yang mengawasi bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan. Selain itu, ia pernah ditempatkan pada Pansus RUU Partai Politik sebagai Ketua Panitia Khusus, anggota Badan Legislasi DPR RI, dan Ketua Panitia Khusus tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD di DPR RI. Pada Pileg tahun 2009, dia terpilih kembali menjadi anggota DPR dan ditempatkan di Komisi 2 yang mengawasi bidang pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, reformasi birokrasi, pemilu, pertanahan, dan reformasi agraria. Selain itu, ia juga terpilih sebagai anggota tim pengawas rekomendasi DPR atas kasus Sentori dari PDI Perjuangan. Pada tahun 2013, Ganjar maju menjadi calon gubernur dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah, berpasangan dengan Heru Sujatmoko yang diusung oleh Partai PDI Perjuangan. Ganjar dan Heru dikenal dengan tagline "Mboten korupsi, mboten ngapusi, tidak korupsi, tidak membohongi". Ini keluar sebagai pemenang dengan total perolehan suara sebanyak 48,82%. Pelantikan Ganjar sebagai gubernur dilaksanakan hari Jumat 23 Agustus 2013 oleh Menteri Dalam Negeri saat itu Gamawan Fauzi di DPRD Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Semarang. Pada tahun 2018, ia kembali menjadi gubernur Jawa Tengah dengan perolehan suara lebih banyak, yaitu 58,78%, dengan perolehan sebanyak 10 juta lebih suara. Pada pilkada tersebut, ia berpasangan dengan Tas Yassin Maimun yang merupakan anggota DPRD Jawa Tengah periode 2014-2019 dari fraksi PPP dan dari daerah pemilihan Jawa Tengah 3. Dan pada pemilihan 2024 mendatang, dia digadang-gadang akan menjadi calon terkuat untuk menjadi Presiden Republik Indonesia.
Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa like and subscribe. Wassalam. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight.